Rasulnya. Jika dilakukan dia rugi tapi tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dia mendapat pahala, itu makruh. Baik. Kemudian bagaimana kesunahan-kesunahan puasa di bulan Ramadan? Itu bisa dilihat dari dua sisi. Kesunahan puasa di bulan Ramadan ini ditinjau dari segi hukumnya adalah sunnah, ditinjau dari segi ahli hadis merupakan perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi atas perbuatan sahabat terhadap apa-apa yang dilakukan selama bulan puasa. Nah, jangan kita remehkan, hanya sunnah, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, rugi. Seperti kita mendapatkan, misalnya kita kerja jadi pegawai, gajinya 2 juta, tapi kalau lembur ada bonusnya 3 juta. Lah orang yang pinter ini ya pasti mau lembur. Masa mau remehkan, dah usahain 3 juta, cukup 2 juta. Ini kan orang yang kurang akalnya. Jadi orang yang baik akalnya, yang benar imannya, dia akan melakukan hal-hal yang sunnah. Karena melakukan hal yang sunnah ini banyak manfaatnya. Yang pertama, menambal ibadah fardu yang kurang. Ada hadis, langsung saja ringkasnya begini, di hari kiamat nanti disuruh hitung ibadah sholatnya seseorang. Ditanya, wahai malaikat, apakah sholatnya sudah bagus? Kalau bagus, sudah cukupkan, masukkan ke surga. Kalau belum bagus, teliti apakah ada ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan, kemudian tambahkan ke ibadah fardunya. Jadi yang pertama, menyempurnakan yang fardu. Yang kedua, manfaat daripada kita menjalankan sunnah adalah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak kita akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, jika kalian umat mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku Muhammad, ikuti sunnahku, maka Allah akan mencintai kalian. Ada di dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang membenci waliku, maka dia telah mengumumkan perang terhadapku. Seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari amalan-amalan fardu, kemudian hamba ini terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, aku yang akan menjadi matanya ketika dia melihat, aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, aku akan menjadi tangannya ketika dia memegang, aku akan menjadi kakinya ketika dia berjalan, dan jika dia meminta maka aku akan beri, dan jika dia memohon perlindungan aku lindungi. Ini jaminan Allah untuk orang-orang yang gemar melakukan ibadah sunnah, dicintai Allah dan akan diangkat menjadi walinya Allah. Yang ketiga, manfaat kita mengamalkan sunnah, kita akan dikumpulkan bersama orang yang paling mulia, orang yang paling kita dambakan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka orang itu benar-benar mencintaiku. Dan orang yang benar-benar mencintaiku, kata Nabi, maka dia akan duduk bersamaku di surga. Ya Allah, nikmat mana yang lebih besar daripada kita duduk bersama Nabi Muhammad SAW di surga? Nikmat mana yang lebih agung daripada memandang Allah? Kita selalu berdoa, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Berikan kami rezeki untuk melihatmu ya Allah di surga nanti. Dan nikmat yang paling besar di surga adalah melihat Allah. Dan nikmat melihat Allah yang paling besar adalah melihat dengan pandangan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya kita melihat Allah dengan pandangan Nabi Muhammad? Kita duduk di sebelahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita gemarkan menjalankan sunnah. Jangan remehkan sunnah. Barang siapa meremehkan sunnah, berarti dia telah meremehkan syiar agama Allah. Barang siapa yang telah merendahkan apa yang diagungkan Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah, dia bisa termasuk orang yang munafik, bahkan fasik, bahkan kufur jika dia menolak itu sunnah daripada Nabi SAW. Baik, kita akan masuk ke materi.
Apa saja kesunahan-kesunahan dalam puasa di bulan Ramadan? Ada 17. Selalu berada di dalam kebaikan selama dia mempercepat menyegerakan berbuka. Jika telah yakin sudah sampai waktu berbuka, jika yakin sudah maghrib, ghurubis syams, matahari telah terbenam, maghrib yakin, segera berbuka. Jangan ditunda-tunda, nunggu nanti aja jam 12 malam aja bukanya, jangan. Sunnahnya Nabi kalau sudah masuk maghrib segera berbuka. Yang kedua sunnahnya adalah as-suhur, yaitu sahur. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu barakah. Walau bijur'atil ma, walau dengan seteguk air. Nanti saya akan sebutkan dalam hal kesehatannya bagaimana. Saya akan baca dulu ya sunnah-sunnahnya satu persatu. Kemudian yang ketiga sunnahnya adalah takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur, kira-kira sahur itu dimulai dari pertengahan malam. Kalau belum pertengahan malam bukan dinamakan sahur tapi makan malam. Jadi sahur itu kalau sudah nyampe tengah malam. Tengah malam itu tidak harus jam 12 malam, tidak. Dihitung. Misalnya maghrib setengah 6, subuh jam 4, berarti malamnya ada 10,5 jam. Dibagi 2 berarti 5/4 jam. Jadi jam 11 lebih 15 atau setengah 12 itu sudah masuk tengah malam. Kalau dilihat jam sekarang, tidak harus nunggu jam 12. Tapi bagaimana waktu malam itu dibagi 2. Dan waktu yang terbaik untuk sahur sunnahnya mengakhirkan kira-kira setengah jam sebelum subuh. Kalau kita makan mungkin anggaplah 15 menit ya. Jadi kita sunnahnya berhenti 15 menit sebelum subuh. Jadi imsak yang berbunyi ya di masjid-masjid Indonesia, imsak itu sebenarnya maksudnya sunnah menahan dari makan dan minum, bukan haram makan dan minum, bukan. Karena haramnya makan dan minum ketika terbitnya fajar sodik, baru kita tidak boleh makan, tidak boleh minum dan mencegah segala apa-apa yang membatalkan puasa. Tapi imsak itu tandanya apa? Itu wali-wali Allah dulu, wali Songo ngajarkan itu sunnah 15 menit sebelum subuh berhenti makan, berhenti minum. Hati-hati khawatir pas makan itu subuh kan jadi tidak enak, keseretan belum minum ya. Jadi seperti itu biar tidak keburu-buru. Nah itu maksudnya. Jadi jangan kalau ada yang nyalakan, oh itu imsak bukan waktu tandanya haram makan minum. Iya memang, tapi itu kesunahan. Karena Nabi bilang berhenti sahur itu sekitar 50 ayat. Baca 50 ayat itu 15 menit kalau sekarang itu. Nah, seperti itu ya. Mengakhirkan sahur sunnah yang ketiga. Yang keempat, jadi mengakhirkan sahur juga termasuk sunnahnya Nabi. La yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitrah wa akharus suhur. Umatku itu selalu berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Baik, yang keempat, kita cepat aja. Sunnahnya adalah al-fitru ala rutobin witron, berbuka dengan rutob, dengan jumlah yang ganjil. Rutob itu kurma yang baru matang, yang masih basah. Itu bertahan 2 minggu. Kalau tidak ditaruh di kulkas itu kering. Kalau kering namanya tamr, kurma kering. Jadi yang paling bagus itu rutob. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yufattiru qabla shalah. Jadi Nabi berbuka sebelum salat itu dengan apa? Ala rutobat, dengan rutob. Wa illam yakun, jika tidak ada rutob, wa ala tamrid, dengan kurma. Wa illam yakun wa hasana dia dengan minma, dengan dia membasahi mulutnya atau memenuhi mulutnya atau minum dengan air. Nah, dari sini ulama menyimpulkan ada urutan kesunahan berbuka. Yang pertama dengan rutob. Kalau tidak ada rutob, jarang di Indonesia rutob. Biasanya karena bertahan cuma 2 minggu. Yang diimpor itu adalah kurma, tamr. Kalau tidak ada rutob ya, yang kedua itu adalah busri. Busri itu kurma yang baru matang juga, tapi belum menjadi rutob. Kemudian tamr.
kurma kering. Kalau udah ada tamr, air zam-zam. Kalau udah ada air zam-zam, air biasa. Kalau udah ada air biasa, al-hulwu. Hulwu itu apa? Sesuatu yang manis tapi belum tersentuh api. Artinya tidak dimasak. Bukan minum teh. Teh itu kan dimasak. Jadi yang tidak tersentuh. Apa contohnya? Kismis. Kalau di Arab itu kismis. Kalau di Indonesia mungkin buah-buahan lain yang selain kurma, yang belum dimasak. Mungkin semangka atau apa. Atau minuman yang tanpa kena air api. Contohnya susu. Susu dari sapi langsung, bukan susu yang dimasak. Itu urutan yang keenam. Yang ketujuh, halwa. Halwa itu apa? Sesuatu yang manis yang sudah kena api. Jadi teh, bisa sirup, ya kan? Susu bubuk dan sebagainya. Nah, itu urutannya. Jadi kita sudah tahu urutannya. Jadi yang paling utama tadi rutab, kurma, air zam-zam, air, kemudian sesuatu yang manis yang belum tersentuh api, kemudian sesuatu yang manis yang sudah tersentuh api. Baik. Kemudian kesunahan yang kelima adalah berdoa dengan doa berbuka puasa. Sebagaimana yang kita tahu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada yang menambahkan yang sahih, dhahabat duma wa tallatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Allahumma alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Nah, seperti itu. Dengan doa-doa yang kita bisa, ya. Kapan itu doanya? Afdolnya setelah berbuka. Jadi kalau sebelum buka bismillahirrahmanirrahim minum atau makan kurma. Setelah itu baru kita berdoa dengan doa berbuka puasa. Karena itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, adalah salah satunya ketika saat orang yang berpuasa berbuka. Ya, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang keenam adalah taftirus shaimin, memberi makan orang yang berpuasa, memberi buka orang yang puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yunqasu min ajrihi shaim syai'a." Jadi barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Nah, misalnya Bapak ngasih makan orang yang berbuka, yang berpuasa, maka Bapak dapat pahala tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa tadi. Kemudian yang ketujuh itu adalah mandi wajib, al-ihtisalu minal janabat qabla al-fajr. Mandi wajib sebelum subuh. Bagaimana kalau junub setelah subuh? Tidak apa-apa. Tapi sunnahnya mandinya itu sebelum subuh, agar tidak ada sesuatu yang masuk ke rongga badan. Namanya mandi wajib kan, semua rongga, semua sela-sela ini harus dibasahi, ya. Khawatir masuk. Nah, ini makruh, ya. Yang kedelapan adalah al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Jadi mandi setiap malam ba'da maghrib. Jadi itu sunnah. Jadi sunnahnya kita mandi kalau siang itu, kalau bisa jangan keramas, makruh, ya. Tapi apa sunnahnya? Keramasnya nanti kalau sudah sholat maghrib, sudah buka sholat maghrib, kita mandi. Biar apa? Kuat sholat taraweh, kuat sholat malam. Itu. Kemudian yang kesembilan sunnahnya adalah menjaga sholat taraweh. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam karena dia itu iman, percaya kepada Allah dan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosanya yang lalu. Ada di hadis yang lain, dosa-dosa yang akan datang juga diampuni. Dosa kecil, ya. Kemudian muhafadzah ala sholatil witr, menjaga sholat witir. Karena sholat witir di bulan Ramadan ini ada kekhususannya, yaitu bisa dilakukan, sunnah dilakukan berjamaah dengan suara jahar. Kemudian di separuh akhir Ramadan, yaitu disunahkan untuk kunut di sholat witir. Kemudian yang ke-11 al-iktsaru min tilawatil Quran bitadabburi, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kemudian yang ke-12 al-iktsaru minas sunan, memperbanyak ibadah sunnah, sholat rawatib, sholat duha, ya, sholat awabin, sholat tasbih. Kemudian al-iktsaru minal a'malis sholihat, memperbanyak beramal soleh seperti sedekah. Ada yang sahabat bertanya, ayun sedekatun afdal ya Rasulullah? Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Sedekatun fi syahw, atau beramal dengan perbuatan bohong, nipu orang misalnya. Di riwayat yang lain wal jahla,
dan melakukan kebodohan, maka Allah tidak terima puasanya. Jadi jaga lisan kita dari ghibah, dari namimah, dari kadzib, dosa. Mata kita dijaga dari melihat yang membuat nafsu syahwat yang diharamkan Allah. Bahkan makruh hukumnya melihat sesuatu yang membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah di bulan puasa. Lihat TV seharian penuh, lihat lawak, ya, lihat apa hiburan, lihat HP, sekarang HP, YouTube. Ya, kalau YouTube-nya pengajian tidak apa-apa. Kalau YouTube-nya ini, apalagi pas ada iklan-iklan tidak bagus, ya, nah, ini bisa kalau tidak sengaja mengurangi pahala puasa. Kalau sengaja habis pahala puasanya, ya. Nah, sudah tahu puasa masih buka YouTube, buka website yang kira-kira di situ ada iklan-iklan yang tidak senonoh, ya. Kemudian berusaha bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 83 tahun kita beramal, 1000 bulan. Ya. Bagaimana caranya? Dengan sholat malam, iktikaf di masjid, baca Al-Quran, zikir sampai subuh, dari sholat tarawih tidak pulang sampai subuh. Itu yang paling tinggi tingkatannya. Yang paling rendah tingkatannya gampang. Sholat isya berjamaah, sholat tarawih, kemudian berniat, berazam untuk sholat subuh berjamaah, kemudian subuhnya berjamaah, sudah dapat Lailatul Qadar. Itu yang paling rendah dari mengejar Lailatul Qadar. Kemudian yang ke-15 sunnahnya taharil iftari ala halal, mengejar atau mencari buka yang halal. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang Sulam Taufik ini, berkata di dalam syairnya, waftir alal halali ya talibal kamali, bukalah kalian dengan yang halal wahai pencari kemuliaan, ya. Kemudian yang ke-16 at-tausi'atu alal iyal, yaitu memperluas nafkah, pemberian kepada anak-anak, kepada keluarga. Karena Nabi SAW ajwadan nasa bil khair. Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu, dan dia semakin, Rasulullah SAW semakin dermawan, wa makanu fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, karena berlipat gandanya pahala di bulan itu. Yang ke-17 tarkul lawi wal musyatamah, meninggalkan bercanda dan meninggalkan pertengkaran. Kalau ada orang yang mencaci kita, sudah bilang di dalam hati kita, saya puasa. Kalau takut riak, kalau tidak takut riak, tidak apa-apa, katakan biar orang itu berhenti mencaci kita. Saya puasa Pak, saya puasa Mas itu. Tapi kalau tidak takut riak, boleh dilisankan. Bahkan lebih afdol agar dia tidak mencaci, dan meninggalkan permainan-permainan, bercanda, permainan, main remi, ya, main game. Sekarang main game, nunggu ngabuburit, main game. Tidak sunnah ini, bisa-bisa hilang pahala puasanya. Karena tujuan dari puasa itu agar kita merasa letih, merasa capek dengan lapar dan haus, ya kan? Kalau kita selingi sehingga kita tidak merasakan lapar, maka apa artinya puasa itu nanti? Tidak bisa mengekang setan dan nafsu yang ada dalam diri kita. Itu sunnah-sunnah dari puasa. Kemudian ada tambahan sedikit tentang makruhnya puasa. Makruh, jadi kebalikannya sunnah makruh. Yang pertama al-alqu. Al-alqu itu mengunyah, ngunyah permen karet, kalau ada rasanya bisa batal ini. Tapi kalau ada rasanya, misalnya ya ngunyah iseng-iseng gigit-gigit itu makruh, ya. Kemudian yang kedua dzauqut ta'am biduni hajah, jadi mencicipi makanan tanpa hajat. Kalau dia itu seorang ibu rumah tangga, tugasnya masak, tidak apa-apa mencicipi, tapi jangan ditelan, dilepe setelah itu. Kalau tidak dicicipi kan nanti buka, asin semua ini. Gitu ya. Tapi kalau yang tidak ada hajat, tiba-tiba ada kue saya mau cicipi, ini makruh walaupun tidak ditelan. Kalau ditelan ya batal ini bahasanya. Yang ketiga al-ihtijam, berhijamah, hijamah, bekam. Bekam ini makruh juga, ya, karena kalau mengeluarkan darah badan itu menjadi lemah. Kemudian majul ma'i ba'dal iftar, mengeluarkan air ketika buka. Jadi waktu buka kumur-kumur dikeluarkan, bukan ditelan. Waktu buka main-main air, nyemprot-nyemprot air. Ini kan mengurangi barokah.
harusnya diminum, main air, merasa airnya banyak mungkin ya. Kemudian al-ghuslu bil ingimas, mandi dengan nyebur. Ada sungai siang-siang nyebur, tidak ada kok yang masuk ke lubang-lubang, tidak ada yang masuk. Iya, tapi makruh. Khawatir kalau nyebur ke kolam, ke sungai, ada yang masuk ke salah satu rongga badan kita. Kemudian yang keenam, as-siwaku ba'da zawal, gosok gigi setelah duhur, itu makruh. Tetapi Imam Nawawi tidak memakruhkan. Kenapa makruh? Ada yang beralasan kenapa makruh, karena Nabi bersabda, la khulufus shaimu atyabu indallahi min rihil misk. Mulutnya, baunya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi yang paling harum. Maka kalau gosok gigi setelah zawal, setelah duhur, kan hilang nanti baunya, takut kehilangan keutamaan itu. Tapi Imam Nawawi berkata tidak apa-apa. Kemudian yang ketujuh, kasratus syibai wan naumi wal khawdu fi ma la ya'ni. Banyak makan waktu malam, buka, balas dendam, makanan semua dimakan. Nah, ini makruh. Kenapa? Nanti bisa mengurangi semangat ibadah. Yang kedua, banyak tidur. Nanti kan gunanya apa? Tidak merasa letih, tidur mulai habis. Boleh, tapi makruh, dibenci sama Allah. Ya, kalau ditinggalkan dapat pahala. Banyak tidur. Kemudian keliling yang tidak penting, ngabuburit contohnya, keliling. Nah, kan nanti di jalan lihat apa kan tidak tahu. Ini khawatir yang seperti itu. Yang kedelapan, tanawulu syahawatil mubaha. Jadi senantiasa mengikuti syahwat yang mubah, seperti al-masmumat, au mubasarat, au masmuat. Seperti penciuman, penglihatan, pendengaran. Contoh, mencium aroma-aroma masakan. Ada masakan buka, tak cium-cium terus. Biar apa? Kan nanti menimbulkan efek seger kayak gitu ya. Ada es apa? Ya, dilihat terus ngiler akhirnya. Makruh. Ya, makruh. Mending lihat Al-Qur'an, jangan lihat makanan. Ya, bulan puasa itu yang terakhir dari saya. Nah, mungkin nanti dari kedokterannya kalau ada waktu nanti saya akan tambahkan ya, kenapa kok harus berbuka dengan ini. Nanti sekarang saya serahkan lagi ke moderator, mungkin tanya jawab dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, Maha suci Allah, Allahu Akbar. Dari tadi penjelasan apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz Dr. Jeffrey Eka Setiaji, subhanallah sangat masuk sekali terkait dengan tema pada sore hari ini, yakni tentang kesunahan-kesunahan puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya ada 17 kesunahan-kesunahan dalam di bulan suci Ramadan. Di antaranya yaitu memperbanyaklah membaca Al-Quran. Setelah itu sunnah-sunnah dalam berbuka, sunnah dalam sahur, berbuka dengan yang manis-manis. Setelah itu tasrifus shaim, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Sebenarnya ada 17 kesunahan yang disampaikan oleh beliau. Dilanjutkan dengan hal-hal yang memaruhkan, makruh dalam puasa. Makruh dalam puasa apa yang sudah disampaikan oleh beliau, yaitu satu, mengunyah permen, yang kedua mencicipi makanan, yang ketiga betah, yang keempat mengeluarkan air, yang kelima mandi dengan menyebur, yang keenam menggosok gigi setelah sholat duhur, dan seterusnya. Itu yang dipaparkan oleh beliau. Barangkali dari para hadirin, dari para mustami'in, ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau disampaikan, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Fajar, Pak Haji. Amin. Ya, tahun 2000 ketemu di DJ ini. Nah. Iya, begini Pak Haji. Kan Pak Haji membilang sunnah ya. Sunnah kan gitu Pak Haji. Saya punya teman, Haji. Teman saya itu kerjanya di sungai Pak Haji. Ya, ini kan masalah puasa lagi ini Pak Haji ya.
Ayo kerjaan dari sungai itu menyelam jabat jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti tadi mandi nyebur ya dengan mencebur itu makruh. Artinya kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak apa-apa selama tidak ada yang masuk ke dalam rongga tubuh yang 5 ya. Kalau dia merasa yakin tidak ada yang masuk, tidak batal puasanya. Tapi kalau dia merasa ada yang masuk, ada air yang masuk, ya batal puasanya. Nah, oh iya, walaupun sudah pakai itu, kan dia bisa memperhitungkan kira-kira masuk enggak, kan dia sudah biasa ya. Kalau kebiasaannya itu kira-kira enggak masuk, kemudian masuk, enggak batal. Tapi kalau kebiasaannya itu mesti masuk terus masih melakukan, ya batal. Ya seperti itu. Ya. Ya terima kasih. Mungkin ini. Iya. Di YouTube bisa dibacakan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Mustamiin. Ada yang mau bertanya dari Pak Yunus Sumber Malang. Kalau jam 12 malam makan, apakah sudah termasuk sahur Ustadz? Nah, sudah. Sudah. Tapi tidak mendapatkan sunnah mengakhirkan sahur. Sunnah sahurnya dapat, sunnah mengakhirkan enggak dapat. Karena jam 12 masih awal waktu sahur disebut sahur, dapat pahala sunnah sahur tapi tidak dapat pahala mengakhirkan sahur. Ada lagi pertanyaan? Dilanjutkan pertanyaan dari Saudari Sulis. Assalamualaikum Ustadz, saya Saudari Sulis dari Panarukan. Saya sering sahur pada jam 12 malam. Boleh apa tidak Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Boleh, tapi lebih baik mengakhirkan sahur. Kenapa? Nah ini saya jelaskan. Kalau tadi bilang Rasulullah di sahur itu ada barokah, dan la yanalu ummati bi khairin ma ajjalul fitrah wa ma akharus suhur. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Untuk apa? Untuk kekuatan dia. Sahur kalau lebih awal kan laparnya lebih cepat, kalau lebih akhir laparnya lebih lama ya. Nah kemudian kenapa kok dengan yang manis, bahkan dengan kurma? Kalau kita buka dengan kurma, tubuh kita itu waktu puasa kan kekurangan energi ya. Jadi ada 4 dari kesehatan fungsinya mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka. 1, mencegah dehidrasi. Nah kita itu harus minimal 2 liter, ini kata kesehatan ya, 2 liter air. Nah waktu kita puasa seharian kurang air ini, jadi waktu buka hendaknya bisa dengan air, jangan dengan sesuatu yang dimasak, dengan air yang segar ya, air. Kemudian yang kedua, menghindari hipoglikemi. Hipoglikemi itu kadar gula dalam darah itu rendah, bisa lemas, pusing, gemeteran ya, bisa pingsan. Nah karena kurang gula dalam darah. Nah ini kalau kita makan kurma 5 menit sudah bisa diserap oleh usus. Kalau selain kurma itu lama, ada yang 3 jam. Kalau nasi itu 3 jam baru diserap. Kalau kurma 5 menit diserap. Apalagi rutop, kurma basah. Karena basah lebih cepat lagi terserapnya. Nah, itu. Jadi yang ketiga ya, juga apa itu namanya? Ya jelas menguatkan badan ya, menguatkan badan dan sebagainya. Nanti bisa lanjut lagi dari pertanyaannya. Terima kasih. Ini juga ada tambahan Ustadz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum, saya Anis dari Sumber Kolak Situbondo. Saya setiap bulan Ramadan berpuasa, tapi gak pernah ikut sholat tarawih Ustadz. Bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, puasanya sah. Seperti tadi dia gaji cuma ingin gaji saja, tapi tidak ingin tambahan ya. Kalau kita termasuk orang yang pintar ya, harusnya kita kalau untuk dunia kita ngotot ngoyo
ada pekerjaan ini, ngambil. Mana yang kira-kira yang uangnya banyak, yang satu gajinya 1 juta, satu 5 juta, milih yang mana? Yang 5 juta. Kenapa? Untuk akhirat yang kekal abadi, yang lebih baik kita tidak memilih yang lebih banyak. Seperti itu. Puasanya sah, tapi lebih bagus lagi kalau yang sunnah-sunnah ini dikerjakan. Nah, untuk menutup puasa kita, siapa tahu puasa kita ada yang tidak sempurna seperti itu. Jadi bisa disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah itu tadi, amalan-amalan sunnah. Ada lagi yang ditanyakan? Ini ada lagi Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Waalaikumsalam. Misalnya orang perempuan mandi di siang hari berkeramas. Naam. Itu sah atau batal buat puasa? Gitu aja Ustaz. Sah. Jawabannya sah, asal tidak ada yang masuk ke lubang yang 5, telinga, hidung, mulut, ya. Mohon maaf, jalan yang depan, jalan yang belakang. Selama tidak ada yang masuk di situ, sah. Tapi makruh, kenapa? Makruh. Kalau dia keramas kan seluruh tubuh terguyur, ya. Untuk menghindari masuk ke telinga, masuk ke hidung atau mulut itu lebih susah. Tapi kalau dia bisa menjaga, tidak apa-apa, asal tidak ada yang masuk, sah. Tapi makruh. Artinya lebih baik dihindari. Kalau mandi ya di bawah leher. Kalau siang-siang, nanti kalau malam pada maghrib, wah sudah mau keramas, mau 1 jam tidak apa-apa. Mau nyebur ke sungai, ya, kolam tidak apa-apa, ya. Biar lebih semangat malamnya tarawih, ya. Seperti itu. Iya itu. Nah, iya akan makruh. Nanti dia mengurangi apa? Kan semakin berat ibadah itu pahalanya semakin besar. Kalau dikurangi, atau main-main air kayak tadi, ngunyah itu sama kayak main-main air, kumur-kumur terus ya. Kedak masuk tidak batal, tapi kumur-kumur terus, seger kan? Makruh itu. Tapi kalau ada yang masuk, ya batal. Kecuali kumur-kumur yang disyariatkan atau mandi junub yang disyariatkan. Kalau mandi junub beda lagi. Itu kemarin kayaknya sudah dibahas itu. Kalau nanti mau ada yang dibahas lagi silakan. Mungkin kalau waktunya masih ada. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Ini juga ada pertanyaan Kiai. Iya. Ada seorang perempuan itu baru melahirkan dan umurnya anaknya masih kecil, sedangkan ada niatan dalam hati itu si kecilnya berapa tahun? Masih umur menyusui sekitar masih 8 bulan. Yeah. Di sana ada keinginan seorang ibu untuk berpuasa. Sedangkan kalau berbicara tentang kewajiban seorang ibu ini menyusui kepada anaknya, dan kewajiban ibu seorang perempuan juga melaksanakan bulan puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya ada 2 hal yang menjadi ketimbangan dalam hal ini. Apakah seorang ibu ini lebih mendahulukan menyusui anaknya atau menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Limurdi'in, jadi orang yang menyusui itu ada rukhsah, ada kemudahan di sini. Nah, kemudahan ini ya kembali ke pribadinya. Kalau dia khawatir dirinya itu jadi lemes kalau puasa dengan menyusui, atau anaknya susunya, air susunya menjadi kurang sehingga anaknya nanti itu lemas, maksudnya dua-duanya, dia takut dirinya atau anaknya. Dan anaknya maksudnya, bukan atau. Dia takut khawatir dirinya dan anaknya, maka dia sebaiknya tidak puasa dan mengkodok di hari lain. Kalau khawatir dirinya saja sama, dia mengkodok saja di hari lain. Tapi kalau cuma khawatir anaknya, dia tidak khawatir dirinya kuat, cuma khawatir ini air susu saya berkurang, anaknya nanti kelaparan, khawatir anaknya saja, boleh tidak puasa dia, tapi nanti dia mengkodok dan bayar fidyah per hari 1 mud, 7 on atau 1 kilo, ya, per hari yang ditinggalkan, seperti itu. Itu dari siapa? Dari kedokteran. Tanya dulu ke bidan atau dokter, kira-kira kalau saya puasa ini ke bayi saya bahaya apa enggak? Ya, kalau menurut ahli kesehatan, oh bahaya bu, jangan. Ini kalau 8 bulan, ya menurut saya kalau 8 bulan tidak apa-apa berpuasa. Ini begini, saya ada penelitian, selama ibu itu kuat, air susu itu tidak berkurang jumlahnya kalau kita puasa. Ini suatu keistimewaan dari Allah di bulan Ramadan. Ternyata tidak berkurang. Namun ada menurut kesehatan itu 6 bulan pertama, waktu bayi berumur 6 bulan pertama lebih baik tidak berpuasa ibunya.
Karena 6 bulan pertama itu anak bayi itu hanya ASI saja, ASI eksklusif ya, ASI saja ya, tanpa makanan lain. Jadi lebih baik tidak puasa. Tapi kalau sudah 6 bulan lebih, 7 bulan itu kan ada tambahan makanan lain selain ASI. Nah, kalau kira-kira menurut kesehatan itu tidak masalah untuk anaknya, silakan puasa bagi ibunya. Tapi kalau menurut kesehatan bahaya, lebih baik tidak. Karena ada keringanan. Karena Islam itu memudahkan, bukan mempersulit. Seperti tadi berbuka dipercepat. Juga untuk membedakan dengan orang ahli kitab, mohon maaf, Nasrani Yahudi, kalau puasa itu bukanya nunggu bintang muncul. Kalau kita matahari terbenam buka. Kalau orang Yahudi Nasrani nunggu kalau bintang muncul baru buka. Jadi mengakhirkan buka. Terus tidak sahur. Orang Yahudi Nasrani puasanya tidak sahur. Makanya kita disuruh sahur untuk membedakan itu. Itu juga faedahnya yang lain, rahasianya itu. Jadi kan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum, dia termasuk itu. Kalau kita mengakhirkan puasa dan tidak sahur, berarti khawatir mencontoh puasanya orang-orang di luar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Mungkin satu lagi pertanyaan ini dia. Iya. Ustadz, di desa itu, terutama di daerah Besuki ke selatan, ini banyak banyak orang-orang yang pekerjaannya di bidang pertanian. Ya. Artinya di bidang pertanian lah, begitu. Ketika jam 12 itu terik matahari sudah mulai panas, Ya. dan badan sudah mulai gerah, pengennya dalam hati juga berpuasa, hatinya berpuasa, dirinya juga berpuasa, cuman ketika dihadapkan dengan terik matahari panas, badan pengen yang dingin-dingin, akhirnya celup ke sungai, ya, jebor ke sungai, seperti itu. Ini kan juga mengurangi pahala puasa. Ya. Mohon penjelasannya bagaimana, Ustaz? Ya. Solusinya. Pertama yang ideal dulu ya. Puasa itu kan menahan dari syahwat. Puasa yang paling tinggi tingkatannya, puasanya para wali itu meninggalkan dari mengingat Allah. Memikirkan nanti buka puasa apa, mikirkan gitu saja. Menurut puasanya khawasul khawas, ini batal. Nah, yang tingkatan di bawahnya puasa orang khusus, orang soleh, yaitu menjaga anggota badan dari maksiat. Kemudian puasanya orang awam, menjaga dari yang membatalkan puasa. Seperti tadi, bagaimana kalau pekerja berat, malam tetap niat puasa, sahur, niat puasa, pagi dia tetap puasa. Kalau sudah tidak kuat, boleh dia berbuka, boleh dikodok di hari lain, dikodok di hari lain. Tapi kalau dia masih kuat, nyebur ke sungai, asal tidak ada yang masuk tadi, ya cuma makruh. Tapi makruh artinya sesuatu yang dibenci, dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala, tidak batal puasanya. Tapi sebenarnya kalau dia mau batalkan juga, kalau benar-benar sudah masyaqqat, terlalu berat bagi dia sampai mau pingsan mending buka, dikodok di hari lain waktu dia sudah libur dari bertaninya, kayak gitu. Tapi kalau enggak, dia mau bertahan nyebur, tidak apa-apa, tapi makruh, ya kan, makruh asal tidak ada yang masuk dari lubang-lubang itu. Contoh, mohon maaf, kalau pas lagi nyelam kemudian kentut, nah, cirinya gimana masuknya air ke dalam, mohon maaf, jalan yang belakang. Kalau keluar gelembung, berarti itu ada air yang masuk, batal puasanya. ya, mungkin itu jawaban dari saya. Jadi ya, kalau mau niru wali, ya kalau bulan Ramadan tidak bekerja untuk dunia, sudah fokus untuk ibadah. Untuk orang soleh, ya, mengurangi yang kira-kira membuat maksiat di anggota tubuh. Tapi kalau untuk orang awam, ya sekedar menahan dari yang membatalkan. Ya tinggal dipilih mau yang mana tingkatannya. Itu kemudahan dalam Islam, ya. Ada, wallahu a'lam. Ada lagi? Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Dari tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab semua oleh Al-Ustaz Dr. Jeffrey Eka Setiaji. Barangkali ada yang mau ditambahkan tentang kesunahan-kesunahan di dalam kesunahan puasa di dalam Ramadan dalam konteks kesehatan, barangkali ada tambahan, Ustaz?
Ya, menurut saya sudah cukup. Apa yang saya sampaikan, apabila ada kekurangan, itu semua berasal dari diri saya. Kalau itu ada manfaat, semuanya datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan, silakan dikritik di YouTube, bisa dikritik. Insya Allah saya akan perbaiki dari apa yang. Dan semoga ini bermanfaat. Amin, amin. Semoga bisa kita amalkan. Tidak cuma kita dengarkan, tapi kita amalkan. Percuma kita dengarkan, tapi kalau tidak kita amalkan. Karena sesuatu itu akan bermanfaat kalau kita amalkan. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Jeffrey Eka Setiaji. Pada sore hari tentunya waktu sudah menunjukkan jam 4:30 dan juga kita bisa akhiri kajian Islam selama bulan Ramadan Jilid 2 yang dipelopori oleh remaja Masjid Baitur Rahman Besuki Situbondo. Tentunya tema-tema yang selanjutnya ini sangat menarik sekali. Jangan lupa besok jam 15.30 dan WIB waktu Indonesia bagian Barat, Kalam Rama Jilid 2 yang dipelopori oleh remaja Masjid Baitur Rahman akan dimulai kembali. Untuk pada sore hari ini kajian Kalam Rama kita cukupkan sampai di sini saja. Saya sebagai moderator, apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka amalan mutaqabbalan wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka at-tamam al-'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zin fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan al-maut wa firatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa lafwa 'inda al-hisab wa amanan min al-'adhab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.